Kita beralih ke salah satu sorotan utama malam hari ini, Saudara. Selama beberapa pekan terakhir, Komnas Perempuan dan Polisi menerima laporan atas kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi langkah maju yang betul-betul ditunggu. Kasus dugaan tindakan kekerasan seksual oleh guru terhadap 15 siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah terungkap dari laporan salah satu siswi kepada orang tuanya. Polisi menyebut berdasarkan pengakuan pelaku tindakan kekerasan seksual ini sudah dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Dari hasil keterangan saksi, pelaku melakukan aksinya saat jam istirahat dan para korban tidak diizinkan untuk keluar dari ruang kelas. Tersangka yang notabene seorang guru agama sekolah tingkat dasar ini ketika jam istirahat, ini saya contoh case ya, salah satu korban ketika jam istirahat korban tetap di dalam ruang kelas, gurunya yang lain sedang ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD dengan iming-iming modusnya adalah kamu akan dapat nilai agama yang bagus. Berlangsung yang membuat kami kecewa dan sedih dan menggemparkan bahwa ternyata korbannya lebih dari satu. Totalnya adalah 15 korban siswi. Sebelumnya kasus dugaan pemerkosaan belasan santriwati yang terjadi di pondok pesantren Madani Boarding School di Kota Bandung, Jawa Barat juga menggegerkan publik. Pelakunya adalah pengajar sekaligus pemimpin pondok pesantren. Pelaku sudah melakukan kejahatan seksual selama 5 tahun atau dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Bahkan 7 diantaranya sudah melahirkan. Kini kasus ini telah memasuki masa persidangan. Kuasa hukum salah satu korban pemerkosaan menyebut ada kejanggalan pada kasus ini karena pelaku merupakan satu-satunya guru di pondok pesantren itu. Yang datang ke saya itu 3 orang. Tiga orang itu yang memang ada yang sudah melahirkan, ada yang sedang mengandung. Nah ini saya lihat bahwa betul dari kasat mata dia sedang hamil. Santrinya adalah perempuan semua. Yang mengajarnya satu orang si oknum itu laki-laki. Harusnya kan kalau santrinya perempuan, pengajarnya harus perempuan. Dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, kasus anak korban kekerasan seksual terus naik sejak tahun 2018 hingga 2020. Tahun 2018 tercatat ada 182 kasus. Di tahun 2019 naik menjadi 190 kasus dan di tahun 2020 jumlah kasus naik signifikan menjadi 419 kasus. Sementara itu Komisi Nasional Perempuan mencatat sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 ada 51 aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Dari 51 aduan, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di universitas dengan angka 27%. Kemudian 19% terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam. Sisanya terjadi di tingkat SMA, SMK, SMP, TK, SLB, dan pendidikan berbasis agama Kristen. KPAI pun meminta seluruh sekolah atau pesantren berbasis asrama harus memiliki mekanisme kebijakan keselamatan anak dan harus diawasi dengan benar. Setiap pesantren atau sekolah berasrama apapun, dia harus punya mekanisme kebijakan keselamatan anak, saya kira Mbak. Jadi mulai dari proses rekrutmen, dia harus punya track record yang baik, tidak ada masalah. Kemudian implementasinya itu dia harus misalnya SOP. SOP diantaranya itu. Saudara, kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja termasuk anak-anak. Situasi seperti ini jadi fenomena gunung es karena seringkali tidak terdeteksi. Karena itu dibutuhkan jaminan hukum yang lebih kuat dan partisipasi masyarakat serta lingkungan terdekat anak untuk mencegah kekerasan seksual. Lalu bagaimana mewujudkannya? Kami bahas bersama Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, serta Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Retno Listiarti. Bu Retno, selamat malam. Pak Nahar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Bu Retno, saya ke Pak Nahar lebih dulu ya. Pak Nahar, ini kasus selama sepekan terakhir itu tuh saya sendiri termasuk prihatin karena begitu banyaknya ternyata terungkap kasus pelecehan seksual sampai dengan kekerasan seksual, pemerkosaan terhadap anak-anak. Ini beruntun, apalagi terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, kalaupun kasus-kasus ini sampai ke ranah hukum, tidak bisa ada jaminan memberikan keadilan penuh kepada para korban. Bisa pula menimbulkan trauma tersendiri, bisa jadi seumur hidup.
Bagaimana negara ambil bagian soal ini, Pak Nahar? Iya, setiap kali kita menghadapi kasus seperti ini, maka harus dilihat dari 4 fase persoalan yang dihadapi anak. Pertama, ketika ada persoalan pasti ada sebab. Nah, sebab itu biasanya melihat dari kondisi kerentanan anak. Kerentanan anak itu misalnya dengan iming-iming disekolahkan gratis, orang tua misalnya nggak punya biaya, lalu kemudian menerima tawaran itu, berangkatlah dia. Lalu kemudian bahwa di sekolah misalnya hanya ada 1 guru, lalu kemudian tertutup. Nah ini secara sosial ini rentan. Anak-anak tidak bersosialisasi dengan lingkungannya. Apa yang terjadi di dalam kita nggak tahu. Baru setelah anak mudik, kemudian cerita sama orang tuanya, baru ini terungkap. Ya, jadi ini sistem pencegahannya harus kuat dilihat dari sisi sebab. Dan sebabnya biasanya karena ada kerentanan anak. Lalu muncullah persoalan. Di fase persoalan, karena rentan tadi, maka muncul misalnya anak, karena setiap hari bersama pengasuh, lalu kemudian kita tidak tahu tujuan pengasuh apa. Tapi kalau dilihat dari izinnya, itu 2016 memang. Tapi saya datang ke tempat, lalu kemudian masyarakat di situ bilang bahwa 2019 baru beroperasi. Artinya bahwa ini ada proses di mana anak-anak ini melalui tahapan rekrutmen, lalu kemudian di sekolah melakukan kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak hanya sekedar belajar mengajar, tetapi ada persoalan lain, misalnya kemudian ada kasus persetubuhan, ada kasus pemerkosaan, lalu kemudian ada kasus dieksploitasi secara ekonomi. Dan ini persoalan-persoalan yang kemudian bukan hanya persoalan hukum ya, tapi ada persoalan sosial, ada persoalan psikologis, ada persoalan Justru itu kalau sudah terungkap bahwa ini ada layer beragam hal kasus yang kompleks begini, kira-kira negara saat ini bisa apa untuk anak-anak ini, Pak Nahar? Iya, otomatis karena anak kan sudah kembali ke keluarganya masing-masing dengan membawa persoalan yang diakibatkan oleh pelaku. Oleh karena itu pelaku harus bertanggung jawab dengan perbuatannya gitu. Dan pertanggungjawaban itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah ditegaskan hukuman yang dapat diterapkan secara maksimal. Nah, oleh karena itu kita lihat cek tuntutan terhadap pelaku menggunakan ancaman pidana yang mana gitu. Lalu kemudian apakah itu bisa diterapkan hukuman maksimal seperti hukuman mati atau seumur hidup, atau ditambah dengan kebiri atau yang lain. Ini yang harus kita sama-sama kawal. Untuk urusan hukuman terhadap pelaku ini satu hal begitu. Tapi bagaimana caranya kita memastikan anak-anak ini nanti masih bisa menghindari trauma yang berkepanjangan yang memengaruhi kehidupannya, itu nanti akan saya kulik lebih lanjut. Tapi saya mau beralih ke Bu Retno lebih dulu. Bu Retno, sebelum saya mau tanya Bu Retno kira-kira harusnya seperti apa masyarakat untuk membantu anak-anak ini, saya mau tanya terlebih dahulu. Ini kan fenomena gunung es. Walaupun belakangan ini terkuak banyak sekali, tapi saya yakin jumlahnya jauh lebih banyak lagi yang belum terungkap. Masalahnya adalah anak-anak sering tidak mau bicara. Orang tua pun ketika tahu, mereka juga memilih diam dengan berbagai macam alasan. Kira-kira apa yang sampai sejauh ini situasi yang masih menghambat orang-orang ini untuk betul-betul mau membuka kasus yang menimpa mereka sehingga para predator-predator ini bisa betul-betul mendapatkan hukuman yang setimpal? Ya, pertama saya rasa sistem pengawasan di dalam Kementerian Agama sendiri ya, ini saya rasa ada kelemahan. Nah, karena ada kelemahan, maka tentu ini harus diperbaiki. Yang kedua adalah tidak ada sistem pengaduan, saya rasa. Jadi sistem pencegahannya memang tidak dibuat. Nah, salah satu sistem pencegahan adalah membuat kanal pengaduan. Nah, kanal pengaduan itu harusnya tidak hanya satu, tidak hanya di
misalnya di pesantren itu atau di tempat sekolah itu, tetapi juga ada dari misalnya kanal pengaduan KPAI, KPAD, kemudian misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau P2TP2A. Nah ini penting gitu. Jadi dari sisi pencegahannya pun sudah dilakukan. Saya melihat ini lemah banget di semua sisi gitu ya. Nah sehingga pelaku bisa sedemikian bebas melakukan hal-hal yang jelas biadab itu gitu ya. Ya, silakan Bu Retno. Ya, nah berikutnya lagi saya rasa kalau tadi kan peristiwa-peristiwa semacam ini kan tadi orang tua tidak mau bicara, anak juga tidak mau speak up. Ini karena gini ya, korban kekerasan seksual biasanya berat betul tuh untuk bicara karena satu memandang ini sebagai aib, yang kedua kerap kali korban distigma atau ada intimidasi. Kadang-kadang kalau itu di lingkungan pendidikan, guru juga ikut melindungi rekannya. Ya. Ini misalnya terjadi di beberapa kasus yang kami tangani. Jadi seorang anak SD dia dicium paksa, diraba gitu ya dadanya, dan sampai yang ketiga kalinya dia akhirnya speak up. Saat dia berbicara kepada orang tuanya tentu lapor nih kepada sekolah. Apa yang terjadi besoknya setelah laporan, anak ini justru disidang, disidang oleh guru yang lain. Dan ini yang bahaya kan bagi kami, karena anak itu dikasih airnya didoain dulu, terus dibilangin, kamu minum air ini, kalau kamu bohong, maka besok kamu mati. Nah, udah korban, kok dibegitukan gitu. Nah, itu kan artinya terjadi, ada kasus seperti itu yang kami tangani. Oke. Nah, kalau untuk kanal-kanal pengaduan tadi Bu Retno menyatakan bahwa memang masih kurang, sangat-sangat tidak efektif. Sampai sejauh ini kan satu-satunya yang bisa diharapkan oleh masyarakat secara umum adalah polisi. Dan mungkin juga dinas-dinas sosial atau dinas perlindungan anak dan perempuan begitu. Sejauh ini cara kerja mereka apakah sudah betul-betul bisa melindungi para korban kekerasan seksual ini, Bu Retno? Saya rasa yang paling lemah tadi ya, pengawasan, kemudian tidak adanya teknologi juga gitu, seperti teknologi CCTV gitu. Jadi ada blank spot di sekolah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku predator anak. Dalam kasus yang kami tangani di tahun 2018 misalnya dan 2019 terkait kasus kekerasan seksual, itu kan yang tertinggi terjadi di SD. Di SD itu 64%. Nah, di SMA atau SMK malah cuma 11%, sisanya di SMP. Nah, ketika kemudian kami datang ke sekolah-sekolah di mana peristiwa itu terjadi, ya itu rata-rata. Jadi ada tempat-tempat yang memang saya menyebutnya blank spot ya, itu tidak terdetek, misalnya di belakang sekolah, kemudian di ruang kelas gitu ya. Jadi ada CCTV di lorong, tapi tidak ada di kelas. Nah, si pelaku yang tahu memanfaatkan itu. Nah, jadi menurut kami kok bisa ya sekolah sampai nggak tahu. Ini satu peristiwa nih ya Mbak Sofi, mengenaskan betul 3 guru, korbannya 3 siswi SMP, ini juga dia guru SMP yang sama, melakukan hubungan seks di beberapa lokasi sekolah, ketahuan setelah salah satu siswi ini hamil. Ini kejadian di Serang, di salah satu sekolah di Serang. Lalu ketika ketika orang tuanya menanyakan ya, menggali lebih jauh, nah anak itu mengatakan bahwa ada 2 temannya lagi dan ada 2 guru lainnya. Nah ini kok bisa terjadi dalam satu sekolah di ruang komputer, di ruang kelas gitu. Nah ini ya Mbak, jadi mengenaskan. Tidak cuma sekolah boarding school loh, tidak cuma sekolah-sekolah berasrama.